Hai hai, News Flash balik lagi nemenin kamu seperti biasa. Kali ini bareng aku Sheila Oktarina dan langsung aja ini dia berita hari ini. Baru beberapa hari yang lalu pamit undur diri dan bikin sedih, Kang Emil kasih kode nih bakal ada kejutan. Kira-kira apa ya? Sinyal dari Kang Emil katanya akan ada breaking news terbaru dari dia untuk minggu depan nih. Wah, ini auto disambut tepuk tangan dan juga tawa dari hadirin undangan yang hadir di saat acara pisah sambut di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, hari Selasa kemarin. Ucapan itu diyakini terkait bursa cawapres yang saat ini lagi jadi sorotan nih. Nama Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi salah satu calon kuat pendamping Ganjar Pranowo. Menurut kamu gimana? Tapi sebelumnya Kang Emil emang pernah ketemu kok sama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi dia bilang pertemuan itu untuk membahas soal pembangunan patung Bung Karno yang ada di Bandung. Gak cuma itu, Kang Emil juga ngaku kalau dia ketemu sama tokoh-tokoh lain kok, seperti Bapak Prabowo Subianto, Bapak Surya Paloh, sampai Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi Kang Emil menegaskan kalau komunikasi yang dilakukan gak melulu membahas soal politik. Lah terus bahas apa dong Kang? Ya udah deh, kita tunggu aja breaking newsnya minggu depan ya. Informasi selanjutnya, apakah the power of orang dalam sekarang udah nggak berlaku ya guys? Atau era titipan anak pejabat dalam seleksi CPNS benar-benar berakhir? Hal ini dibuktikan dengan putri dari Presiden Jokowi yaitu Kahiyang Ayu yang nggak lolos seleksi CPNS. Nilai wawasan kebangsaannya 50, ini jauh dari standar, harusnya sih 75. Padahal untuk standar kelulusan menjadi PNS harus memenuhi standar seperti tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan juga tes karakteristik pribadi. Kenapa? Karena sekarang udah pakai sistem canggih yaitu Computer Assisted Test. Melalui sistem canggih ini nggak ada jaminan buat anak pejabat, anak jenderal, atau anak sultan untuk lolos seleksi CPNS kalau memang tidak memenuhi standar nilai yang sudah ditentukan. Kondisi ini sangat berbeda ya saat seleksi tes CPNS yang dulu belum mengadopsi sistem CIT, di mana anak maupun kerabat dari pejabat daerah dengan gampangnya bisa lolos jadi PNS, karena memang nggak ada transparansi sistem seleksi untuk menjadi abdi negara. Selanjutnya ada kabar duka datang dari Taiwan. Kelompok silat dari Indonesia terlibat tawuran di Taiwan dan polisi setempat berhasil melerai kelompok itu. Tapi sayang sekali ada satu WNI tewas akibat ditusuk dari belakang dan ada lagi pemuda 21 tahun yang tertusuk hingga 4 kali. Tapi sekarang dia sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit kok. Nah, tawuran ini terjadi pada malam minggu lalu, Sabtu tanggal 2 September 2023, melibatkan total 30 orang WNI. Tawuran itu terjadi di luar stasiun kereta Changhua. Polisi Taiwan mengatakan kedua pihak cekcok soal bela diri. Kemudian siap bertemu untuk berdiskusi secara tatap muka, akan tetapi terjadi eskalasi. Foto dari media Taiwan juga menunjukkan kalau para WNI ternyata membawa senjata, mulai dari pisau hingga celurit. Pihak kepolisian Taiwan kemudian menghubungi perwakilan Indonesia di Taiwan untuk membantu pemulangan WNI yang meninggal. Dan kepolisian Changhua telah menetapkan 15 WNI sebagai pelaku dan berkas perkara juga telah disampaikan kepada Kejaksaan Distrik Changhua. Rame-rame ngebongkar makam. Ini beredar video warga desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, membongkar makam seorang warga yang baru meninggal sebulan. Dan ini otomatis membuat geger banyak orang dong. Pembongkaran makam itu dilakukan setelah ada warga yang mendengar suara dentuman keras, seperti ada yang memukul papan makam dari dalam kuburan. Pembongkaran juga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ya guys, jadi nggak sembarangan dibongkar juga. Oke, sekarang kita berkaca dari suara dentuman yang pernah keluar juga dari rumah warga yang ada di Sumeneb. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan hal itu terjadi karena ada fenomena alam proses water hammer dari sumber getaran gempa swarm. Akibatnya, gelombang tekanan tinggi bergerak mundur melalui saluran dan inilah yang menyebabkan suara ketukan atau getaran. Oke deh, itu dia tadi News Flash edisi hari ini tanggal 6 September 2023. Aku Sheila Oktarina pamit, sampai jumpa di News Flash berikutnya. Bye-bye!